banget nih ya, iseng pakai data busuk lagi, pinjaman gue sudah berhasil dicairkan senilai Rp2.268.000. Buat kalian yang punya permasalahan kredit score jelek, kalian bisa coba aplikasi yang satu ini ya. Ikuti step by step dari gue. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan di ACC seperti ini. Ini adalah pinjol mudah cair 2026, pinjol tanpa BI checking 2026. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya ya, yaitu aplikasi pinjol mudah cair 2026 dan juga pinjol tanpa BI checking 2026. Tampilannya kurang lebih seperti ini, memberikan limit kurang lebih hingga 5 juta rupiah, tenor 180 hari dan untuk bunganya sendiri mulai dari 0,05% per harinya. Sepertinya untuk tenor dan juga bunga ini bohong ya, karena aplikasi yang satu ini tidak terdaftar di OJK ataupun bisa disebut dengan pinjol ilegal. Pinjol ilegal biasanya hanya mempunyai tenor 7 hari saja dan bunganya ini besar banget, bisa sampai 100 hingga 200% dari total pinjaman. Nah, untuk proses pinjamannya ada 4 step di sini ya. Buat kalian yang ingin mengikuti step by step dari gua, langsung aja siapin KTP dan juga handphonenya. Tapi di sini gua tidak menyarankan kalian menggunakan handphone pribadi. Lebih baik kalian menggunakan handphone cadangan, isi aja foto-foto dari Google dan juga simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Sedangkan buat kalian yang tidak mempunyai HP cadangan, lebih baiknya sebelum kalian melakukan pinjaman online di aplikasi yang satu ini, kalian backup dulu data-data penting kalian ya. Karena takutnya jika kalian menggalbay ataupun telat bayar, data-data kalian akan disebar oleh aplikasi yang satu ini. Karena aplikasi yang satu ini mempunyai izin akses di handphone kalian ya, agak berbahaya. Nah, buat kalian yang sudah terbiasa menggalbay, kita langsung aja masuk ke proses pinjamannya. Kita klik lanjut aja di sini. Untuk step yang pertama, diarahkan langsung untuk identifikasi wajah. Nah, ini tidak perlu memegang KTP ya, cuma selfie aja. Jadi dipastiin juga hasil kameranya harus jelas ya, supaya pinjaman kalian di ACC. Oke, di sini gua akan verifikasi wajah gua terlebih dahulu untuk melihat tampilan yang berikutnya. Langkah berikutnya adalah foto KTP kalian bagian depan. Nah, ini hasil fotonya juga benar-benar harus jelas ya. Tidak boleh blur sama sekali. Kalau hasilnya blur, kalian ulangi aja fotonya sampai hasilnya jelas. Nah, oke, di sini gua akan foto KTP gua bagian depan terlebih dahulu dan kita lihat tampilan berikutnya. Nah, jika sudah memfoto KTP bagian depan, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu kalian harus isi nama sesuai KTP, nomor KTP, agama, pendidikan, dan status pernikahan. Nama sesuai KTP dan nomor KTP akan terisi otomatis jika kalian sudah memfoto KTP bagian depan. Jika sudah terisi otomatis, kalian cocokin lagi dengan KTP kalian. Nah, di sini aja nama gue salah satu huruf ya. Jadi sebelum kalian mengirimkan dokumennya ataupun masuk ke step yang berikutnya, kalian koreksi terlebih dahulu ya. Karena kalau sudah dikirimkan ataupun sudah masuk di step yang kedua, kalian tidak bisa balik ke step yang sebelumnya. Dan kalau ada yang salah satu angka ataupun satu huruf, pinjaman kalian tidak akan di ACC. Untuk agama juga, ini kalian isi aja sesuai dengan KTP kalian semuanya. Jadi tidak ada yang disalah-salahin ya. Nggak. Untuk status perkawinan ataupun status pernikahan, walaupun kalian sudah menikah tapi di KTP kalian belum menikah, kalian isi aja di sini belum menikah. Oke, di sini kita langsung aja masuk di step yang kedua. Step yang kedua di sini isi alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan yang terakhir informasi alamat. Informasi alamat ini adalah alamat tempat kerja kalian ya, bukan alamat domisili kalian ataupun alamat KTP kalian. Untuk alasan pinjaman ini, gue akan memberikan tips ya supaya pinjaman kalian di ACC. Yaitu kalian pilih biaya kesehatan ataupun biaya kelahiran ya. Nah, di sini gua akan pilih biaya kesehatan aja. Untuk pekerjaan nama perusahaan ini, kalian awali dengan CV ataupun PT. Kalian bisa mencontohnya di Google, ada banyak sekali CV ataupun PT yang masih beroperasi. Kalian pilih aja yang lokasinya terdekat dari lokasi kalian. Untuk penghasilan bulanan, kalian isi sesuai dengan UMR kota kalian aja, gak usah dibesar-besarin. Biasanya para peminjam mengisi penghasilan bulanan ini dibesar-besarin, supaya mendapatkan limit yang besar ataupun supaya pinjamannya di ACC. Justru itu salah ya. Kalian bisa isi aja sesuai dengan UMR kota kalian, tambahin 1 juta nggak apa-apa. Dan untuk informasi alamat ya yang gue bilang tadi, yaitu alamat tempat kerja kalian. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu ya untuk informasi dasarnya ataupun di step yang kedua. Setelah itu kita akan masuk ke step yang ketiga. Nah, di sini kita sudah masuk di step yang ketiga, yaitu bagian pengisian kontak darurat. Nah, ini penting banget. Kontak darurat ini harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Tidak bisa diisi asal-asalan ya. Tapi di sini gue tidak menyarankan kalian mengisinya dengan nomor teman kalian, saudara kalian ataupun orang tua kalian sendiri. Karena jika kalian menggalbay ataupun telat
bayar, yang pasti kontak daruratnya juga akan terus diteror. Nah, jadi kan kita sendiri yang malu ya. Jadi buat kalian yang menggalbay, diem-diem aja dan pilih kontak ini, pilih aja dari admin slot ataupun dari sedot WC ya. Ada banyak sekali pilihannya di situ. Tapi sebelum kalian mencantumkannya di sini, usahain kalian melakukan lock panggilan terlebih dahulu. Nggak usah sampai diangkat, nggak apa-apa, beberapa detik aja. Setelah itu baru kalian cantumkan di sini. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk kontak daruratnya. Oke teman-teman, kita sekarang masuk di step yang terakhir, yaitu bagian pengisian rekening bank. Nama pemilik rekening ataupun nama pemegang kartu tidak bisa diubah-ubah, jadi namanya sudah otomatis sesuai dengan nama KTP yang kalian gunain di verifikasi awal tadi. Jadi kalian tidak bisa menggunakan rekening orang lain ya, ataupun orang tua kalian sendiri. Untuk pilihan banknya di sini cukup lengkap banget, kalian bisa pilih. Dan buat kalian ingin mencairkannya ke Dana, ikuti aja step by step dari gua, yaitu pilih Bank Permata di sini. Setelah itu masukin kodenya yaitu 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Untuk yang bawah sama ya, 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian, karena ini adalah konfirmasi nomor rekening kalian. Nah, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk nomor rekening gua. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Oke, di sini gua mendapatkan limitnya Rp2.800.000 dari dompet digital dan Dana Kilat. Terkena biaya layanan senilai Rp532.000 dan ini cukup besar banget limitnya, padahal kredit skor gue jelek. Nah, untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau tidak, kita langsung aja ajukan pinjaman di sini. Oke, kita tinggal tunggu aja. Pinjaman telah diajukan. Setelah disetujui, dana akan dicairkan ke rekening Anda. Oke, kita konfirmasi. Kita close aja di sini. Dan kita lihat pesanan kita, hati-hati terhadap penipuan, oke? Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, pinjaman gue masih belum dicairkan senilai Rp2.800.000. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti aja step by step dari gue. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja ya. Mudah-mudahan sih pinjamannya akan cair. Dan alhamdulillah ya teman-teman, di sini pinjaman gue ternyata dicairkan, hanya menunggu kurang waktu 1 menit aja. Jadi kesimpulannya kalian bisa ikuti step by step dari gue. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan di ACC juga. Ini lumayan banget loh, padahal kredit skor gue jelek tapi mendapatkan limit Rp2.800.000 dan berhasil dicairkan. Untuk nominal yang diterima di rekening Dana gue di sini senilai Rp2.268.000. Jadi terkena biaya layanan ataupun biaya potongan kurang lebih senilai Rp500.000. Untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Uang Sahabat Dana Terpercaya. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Google Play Store handphone kalian ataupun di Get Apps handphone kalian. Nah, aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 100.000 unduhan, memiliki rating 4,8 dari 17.000 ulasan. Buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, langsung aja coba aplikasi yang satu ini. Disclaimer ya, gunakan pinjaman online sebagai dana darurat aja, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan. Jika kalian sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol mudah cair 2026. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.